Gus. Di dalam batinnya si Samiun, wah gagal gua jadi miliuner, gua batal jadi sosialita. Yang nanya bang, uangnya yang dipakai Wawa gimana tuh bang? Kan sempat tuh. Udahlah, nanti itu diproses, sudah ada laporan kita kok. Wawa dan Agus jangan senang dulu, walaupun Farhad Abbas dan Denny Sumargo sudah berdamai tadi malam. Tapi pihak pengacara dari donatur sudah resmi melaporkan Wawa dan juga Agus atas dugaan penggelapan uang dan mereka dikenai pasal 372. Kita nggak bisa, oh itu uang donatur yang mana yang diselewengkan oleh Agus, oh itu ganti rugi yang mana yang dimintakan, nggak bisa. Kita di sini sebagai kuasa donatur adalah mewakili 8.000 hanya secara legalitas 539 orang lah yang memberikan kuasa kepada kita. Dan nanti kita lihat, kita uji di pengadilan bagaimana kekuatan itu. Jadi itu adalah pernyataan resmi dari dua pengacara yang mewakili pihak donatur dan itu berlangsung tadi malam. Dari sekitar 8.000 donatur, ada 539 yang secara resmi memberikan kuasa kepada mereka untuk mengurus permasalahan ini. Terutama yang saya maksudkan tadi, yaitu soal pasal penggelapan yang diduga telah dilakukan oleh Agus dan juga Wawa. Yang penting ini ya teman-teman ya, kami sebagai kuasa donatur menyampaikan pesan kepada semua pihak, termasuk yang kami hormati Kepala Menteri Sosial atau Kemensos ya, yang sudah ikut menjembatani. Ini adalah persoalan yang memang artinya harus sampai kepada ranah publik dan sudah dijembatani, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Tapi kita perlu ingat, apabila memang nanti pihak donatur tidak disertakan, kita akan melakukan upaya langkah-langkah hukum. Kalau kita lakukan baik-baik, kita islah bersama semua dengan donatur, maka ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, di sini yang menjadi permasalahan itu adalah pihak donatur itu kecewa karena di dalam setiap pertemuan antara pihak Tenovi, Denny Sumargo dan juga pihak Agus, dalam hal ini ada Farhad Abbas dan kawan-kawan, pihak donatur merasa tidak dilibatkan. Kata mereka, uangnya kalian sudah terima, terutama si Agus dan Wawa ini ya, tapi mereka memang aslinya tidak tahu terima kasih ya, karena selama ini berkat donatur lah, selain karena peran penting dari Denny Sumargo dan juga Tenovi, uang donatur bisa terkumpul dan mencapai lebih dari 1 miliar. Ya, kita ini menjaga moral, menjaga belief para donatur, ya kan, terhadap kasus ini uji materi. Apabila masalah ini selesai dengan semrawut, akan usut, maka mental donatur ini nggak akan lagi dia mau memberikan donasi. Bagaimana nasib para korban-korban selanjutnya nanti? Betul. Mereka ini yang akan memberikan donasi lagi loh ke depan. Pernyataan Kemensos yang uang donasi itu harus sesuai dengan kebutuhan kementerian. Nah, iya. Itu udah tentu kebijakan daripada Kemensos. Sinergi, Iya, di sini gitu loh. sinergisnya. Jadi kita sudah sinergis sebetulnya dengan Kemensos. Secara lisan kami sampaikan ya kepada Tenovi dan Densus sebagai penyelenggara penggalangan dana. Mohon apabila nanti apa yang disampaikan oleh Kemensos untuk diadakan islah dengan pihak Agus, jangan sampai Anda lupa menyertakan donatur ya. Betul. Kalau sampai lupa menyertakan donatur, maka donatur akan melakukan langkah-langkah hukum membuat persoalan ini harus diuji di pengadilan. Itu ya. Bang, jadi keinginan donatur apa sekarang bang? Keinginan para donatur ini? Donatur ingin masalah ini cepat selesai dengan cara yang sangat elegan. Karena apa? Persoalan ini sudah dikonsumsi 2 bulan lebih, sehingga membuat masyarakat itu kebingungan, ya. Sehingga kadang-kadang membuat jadi jenuh, ya, membuat jadi bosan juga. Nah, bagaimana caranya? Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama semua pihak. Jangan ada yang merasa hanya bisa dimonopoli oleh 2 pihak, satu pihak dan lain-lain. Ya, pihak ketiga, pihak donatur ini juga pihak yang terkait. Hargai. Di sini ada yang saya tidak setuju gitu ya, atau kurang setuju dengan pernyataan dari kedua pengacara yang mewakili pihak donatur. Jadi mereka juga sempat menyebut nama Tenovi dan juga Denny Sumargo yang katanya tidak pernah dilibatkan dalam setiap pertemuan. Padahal kalau kita bisa berpikir secara logis ya, Tenovi dan Denny Sumargo kan merupakan salah satu donatur juga yang ikut menyumbang untuk Agus. Dan yang kedua, apa yang mereka perjuangkan selama ini
bahkan sampai rela untuk dibully, dilaporkan sana sini, dan mereka tetap bertahan berdiri kokoh. Kenapa? Demi membela kepentingan donatur. Jadi mereka melakukan itu semua sebenarnya untuk membela para donatur. Sebenarnya yang perlu dikritik adalah dari pihak Agus dan Wawa, karena mereka ini adalah sosok-sosok yang tidak tahu terima kasih. Dikit lah, ya kalau nggak bisa hargai banyak gitu maksud saya. Dikit aja. Gitu. Tadi begitulah statement dari pengacara para donatur, begitu menggebu-gebu semangat. Habis ini dengar Artinya mereka soal Wawa dan kecewa Agus. terhadap Novi dan Laporannya sudah masuk ke Polda. tidak melibatkan. Bang, ini ada yang nanya pasal yang dilaporkan untuk Agus apa, Bang? Pasal yang dilaporkan untuk Agus apa ya? Jelas sudah disampaikan. Ini ada yang baru Dugaan pelanggaran 372. Karena apa? Menggunakan uang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan dari awal gitu loh ya. Itu 372. penggelapan. Iya. Penggelapan Iya. juga. Nanti kita uji apakah itu bisa diterima atau tidak. Nanti kita uji di pengadilan. Sekaligus resmi melaporkan Agus ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang yang seharusnya digunakan untuk pengobatan ternyata digunakan untuk hal lain. Ini ada yang nanya, Bang, uangnya yang dipakai Wawa gimana tuh, Bang? Kan sempat tuh. Udahlah, nanti itu diproses. Udah ada laporan kita kok. Gitu ya. Nanti diproses tuh. Nanti itu diproses lah. Jadi Pak Risman ini kita persiapkan untuk lawan yang galak-galak di sana ya. Stop. Iya. Nah memang kalau lawan orang galak tuh harus orang galak juga, ya kan? Yang pertama, kenapa pihak pengacara dari donatur ini meradang? Karena mereka itu mempunyai satu tujuan, yaitu menjaga moral dari para donatur, kepercayaan donatur. Kalau sembraut seperti ini semua gara-gara Agus ya, gara-gara Wawa juga ya. Makanya pihak pengacara dari para donatur ini takut nanti para donatur ini tidak interest lagi atau tidak tertarik lagi untuk memberikan donasi mereka. Karena kata pihak pengacara, para donatur-donatur inilah yang sering menyumbang untuk mereka yang membutuhkan. Bukan hanya untuk kasus Agus, tapi kasus-kasus sebelumnya mereka juga selalu rutin untuk menyumbangkan. Yang dipikirkan oleh pihak pengacara, nanti gimana kalau ada korban-korban selanjutnya yang perlu dibantu, tapi para donatur ini sudah tidak tertarik lagi untuk membantu. Kemudian untuk Agus dan Wawa, kalian sudah dengar sendiri ya pernyataan langsung dari pengacara mewakili pihak donatur. Jadi Agus dan Wawa ini sudah dilaporkan ke Polda, langsung ke Polda, langsung ke atasnya gitu ya. Nggak perlu ke Polres, Polsek, tapi langsung ke Polda. Jadi mereka ini diduga melakukan pelanggaran penggelapan uang dan mereka terkena pasal 372. Laporannya sudah masuk. Jadi mereka ini tinggal tunggu pemanggilan dari pihak berwajib. Coba saja dulu ya, mereka mau untuk melembutkan hati mereka, tidak mengeraskan hati mereka. Coba saja dulu ketika Bang Denny Sumargo menawarkan sejumlah uang, mereka terima. Atau dari John LBF ya, mohon maaf ya kalau salah penyebutan namanya, itu juga kan sudah menawarkan fasilitas yang wow gitu ya, selain uang bulanan juga katanya mau dikasih loh. Tapi mereka tetap fokus kepada uang 1,3 M. Dan akhirnya mereka song, tidak akan mendapatkan apapun. Karena nanti dari pihak Kemensos akan mengaudit semua. 1 rupiah pun akan diaudit oleh pihak Kemensos. Dipergunakan untuk apa? Semuanya harus dilaporkan. Dan dalam hal ini juga pihak-pihak terkait yang saya tidak sebutkan namanya, yang mencari keuntungan dari kasus ini ya, tidak akan mendapatkan apapun.